Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati mu'allif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi amin. Lanjutkan kemarin ya. Syurutul qasri ya. Syurutul qasri sab'atun. Utawi pira-pira syarat salat qasar ana pitu. Ayyakuna sababu marhalataini. Kamu Apa lumane itu rong marhalah. Wa ayyakun mubahan. Dan jento ono apa sabar iku di ono ake sareng lan ilmu di Jawa Qasri dan baru kalawan kenenge ka kosor ban Qasri indal ihrami dan niat kosor dalam nalika takbiratul ihram wa an takuna sholatu rubaiyatan dan jento ono salat iku mungso patang rakaat wa dawamu safari ila tumaniha dan langgenge lumane tumeka mireng sampurnane salat wa an la yaqtadiyat bimutimin fi juz'in min salatihi dan nyento ora mung sapa kalawan wong kang sampurna salat ing dalem juz saking salate. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qasri sab'atun. Syaratnya mengqosor salat itu ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu, dalam perjalanannya itu berapa jauh? Marhalataini. Jadi marhalahnya itu kurang lebih 42. Jadi kalau marhalahnya itu syaratnya 2 marhalah, berarti kurang lebih sekitar 84 kilometer. Jadi kalau sini Blitar belum nyampe ya, belum. Jadi nggak boleh kosor. Nggak boleh kosor kalau nggak mencapai 84 kilometer. Ada yang bilang marhalahnya itu 45 per marhalah. Jadi kalau 2 marhalah berarti 90 kilometer. Bolehlah, cuma perbedaan khilafiyah saja. Wa ayyakuna mubahan, dan perjalanannya tadi itu, adanya perjalanan tadi itu yang mubah, bukan yang haram atau maksiat. Sampai kata nyolong terus sholat kosor nggak boleh. Nanti aku nyolongnya lama ini ya, aku nanti ini pencuri soleh ya. Nggak boleh maksiat. Aku mau apel, nanti kalau aku apel kelewatan waktu aku nanti 14 sholat, nggak boleh. Yang mubah, yang diperbolehkan, misalkan tugas kerja DL keluar kota, dinas luar, itu boleh. Wal ilmu bijawazil qasri,
harus punya ilmunya tentang sholat qasar. Sampai nggak tahu ilmunya, nanti maghrib sampean qasar, maghrib di qasar jadi 1,5 nggak boleh ya. Jadi harus punya ilmunya. Ini syaratnya. Terus yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Wa niyatul qasri indal ihram. Jadi harus niat sholat qasar tatkala takbiratul ihram. Jadi harus ditegaskan, qasr harus. Gak usah panjang-panjang, gak masalah. Misalkan usolli sunnah atau usolli fardul asri qasran, gak masalah. Kalau usolli fardul maghribi qasran, benar enggak? Benar enggak? Salah. Atau usolli fardus subhi qasran. Ini syarat yang kelima. Wa antakuna sholatu robaiyatan. Jadi sholatnya yang 4 rakaat. Contohnya zuhur, asar, isya, itu boleh di qasar. Wa dawamu safari ila tamamiha, dan waktunya, panjangnya safar tadi, ila tamamiha, sampai apa itu? Sampai sempurna sholatnya. Jadi waktunya sampean, misalkan sampean yang 90 kilo ke Madura ya, ke Madura, sampean ke Madura, ke Sumeneb, ke tambak ikan, penelitian di Sumeneb, boleh enggak itu di qasar itu sholatnya? Kalau perjalanan ke Sumeneb kurang lebih 120 kilo, boleh enggak diniatkan qasar duhurnya? Boleh. Qasar boleh. Malah qasar kalau memenuhi syaratnya, sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya, hukumnya sholat qasar itu adalah sunnah. Kalau cuma jamak takdim ataupun jamak takhir, kalau sudah syaratnya terpenuhi semua, itu hukumnya mubah. Yang enak itu sholat jamak di qasar, itu sunnah. Karena Allah itu menyukai hal-hal yang mudah, tidak menyukai hal-hal yang sulit. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan engkau persulit. Ojo meten-meten ya. Salat itu menyenangkan. Salat itu membahagiakan, bukan menakutkan. Kamu enggak salat asar, iya neraka. Dipermudah. Aku masih belum hafal suratnya. Surat apa yang belum hafal? Al-Baqarah, ya pantesan. Yang penting al-ikhlas tok wis cukup wis ya. Al-ikhlas wis. Duhur ikhlas, asar ikhlas, enggak masalah. Melatih diri sampean jadi orang ikhlas ya. Walaupun sampean tenaganya kuat, tatkala memenuhi syarat dalam safar, syarat untuk mengqasar, qasar. Jangan cuma jamak toh di qasar. Karena kalau cuma toh hukumnya tadi mubah. Kalau sama qasar hukumnya sunnah.
Enak mana? Enak mana? Wa alla yaqtadiyah bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Jadi kalau sampean datang dari Sumenep misalkan naik apa dari Sumenep? Nggak ada ya. Naik kereta nggak ada ya Sumenep. Dari Jakarta sampai jadi penumpang kereta. Jadi kalau sampean mau mengkosor sholat asar atau sampean mau mengkosor sholat duhur atau dijamak antara duhur sama asar, takhir ataupun takdim, namun tatkala sampai takbiratul ihram Allahu Akbar terus ding dung stasiun Kota Baru Malang telah sampai atau sudah sampai di stasiun Kota Malang, itu sholatnya diteruskan atau enggak itu kosornya itu? Hah? Diteruskan atau enggak itu? Allahu Akbar. Gimana? Diteruskan enggak? Itu posisinya udah nyampe gitu. Udah nyampe. Jadi wadawamus safari ila tamamiha. Jadi harus sebelum nyampe di tempat tujuan kita, tempat pulang kita, itu sholat itu harus sudah selesai. Jadi waktunya sholat itu semenjak kapan? Misalkan sampai mau ke Jakarta, kalau naik kereta itu kurang lebih berapa jam? 18 sampai 20 jam. Pegel ya. Ke Jakarta itu hampir 24 jam. Naik pesawat aja ya, cuma 2 jam swing nyampe ya. Atau sekarang pakai kendaraan pribadi naik tol ke Jakarta itu hanya 9 jam. Enak, apalagi naik mobilnya Alphard anteng sana. Ada supirnya lagi, supirnya Heri, keren ya, anteng, lemah lembut gitu bawanya mobilnya itu. Nggak nyampe 5 menit sampai udah tertidur ya. Terus tatkala sampean berangkat ke Jakarta yang menempuh kurang lebih 20 jam ke Jakarta itu, terus sudah masuk waktu duhur. Kapan sampean boleh mengerjakan jamak ataupun kosor atau jamak kosor? Kapan? Tatkala sampean sudah berada atau melewati batas kota. Jadi misalkan sampean berangkatnya dari Malang, lewat mana itu kalau ke Jakarta itu ya? Enggak lewat Blitar atau lewat mana? Lewat mana? Lewat Surabaya. Oh, Surabaya. Tatkala sampean nyampe di mana ini, Pandaan ini, Pasuruan itu, sampean sudah boleh sholat jamak kosor boleh ya. Namun kalau masih di stasiun belum boleh, walaupun sudah manjing waktu sholat. Sampai udah mau berangkat misalkan, mau berangkat,
cekicek 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 gitu ya. Enggak musim gitu sekarang. Sekarang listrik. Enggak bersuara sekarang ya. Apalagi sekarang dari Madinah ke Mekah yang seharusnya itu kurang lebih 8 jam, sekarang bisa ditempuh hanya 2 jam dengan kecepatan berapa? Kereta apinya luar biasa. Terus kapan boleh mengerjakannya? Setelah sampean sudah keluar dari kota tempat bermukim sampean. Jadi misalkan kota Malang, sampean nyampe di perbatasan mana ini? Purwosari ya, Pasuruan. Sampean sudah bisa berjamaah atau mengqashar sholat. Terus batasnya tatkala sampean pulang, tatkala sampean balik, batasnya sama sebelum sampean nyampe pada stasiun yang bersangkutan, ya kan, stasiun kota baru masih di Purwosari, boleh masih sampean mengqashar sholat atau menjamak sholat. Lu saya kan Pak, saya kan asli mana? Asli Madura. Saya asli Madura Pak. Mana orang Maduranya kok nggak ada? Nggak ada. Hah? Di kamarnya kok ada HP? Misalkan dari Madura, terus ke Malang, dia kan aslinya Madura, terus ke Malang, apakah dia termasuk musafir? Mengqashar atau sampean mau ke Malaysia, ke Singapura, jalan-jalan, terus setelah nyampe di Singapura, sampean kan musafir nih. Selama sampean tidak ada niatan tinggal di sana lebih dari 4 hari, sampean masih termasuk musafir. Boleh sampean qashar semua itu sholatnya boleh. Yang rakaatnya 4, asar sampean qashar jadi 2, boleh. Yang penting sampean tidak ada niatan lebih dari 4 hari secara sempurna. Paham enggak? Paham? Kecuali sampean ada niatan bermukim di sana itu lebih dari 4 hari, sampean dianggap orang bermukim di sana sudah ya. Jadi nggak boleh sampean nanti, kata bapak kan kalau musafir asalkan lebih dari 84 kilo boleh mengqashar sholat, bahkan sunnah. Sholat fardunya wajib, melakukan qasharnya sunnah, dapat wajib, dapat sunnah, kan banyak pahalanya. Namun tatkala sampean sudah punya niatan bermukim di sana, misalkan 10 hari, itu sudah dinilai bukan musafir. Mulai dari awal sampean nyampe, sampean udah bukan musafir. Kalau sampean sudah ada niatan ya, niatan berrekreasi ke sana, bertamasya ke sana, dari awal sampean sudah bukan musafir sudah. Dan nyampe nggak boleh sudah mengqashar sholat atau menjamak sholat, nggak boleh. Sekarang gitu, ngajinya belum tamat, penjelasannya belum sempurna, diqashar semua. Aku kan musafir katanya gitu. Terus yang ketujuh, wa alla yaqtadiyah bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Dan enggak boleh kita itu kalau niatnya mengqashar sholat, kita tidak boleh bermakmum atau imamnya itu sholatnya sholat yang bimutimmin, yang apa?
ya yang lengkap. Misalkan dia sholat duhur secara sempurna, terus sampean masbuk, tapi sampean niatkan kosor, itu enggak sah, enggak boleh ya. Atau yang sama, rukunnya sama, misalkan sholat subuh, sampean mengkosor sholat isya, misalkan. Padahal sama-sama 2 rakaatnya, tapi tidak sah ya, enggak boleh. Paham ya? Paham? Sampai nanti praktekkan ini, sampai punya ilmunya praktekkan. Jangan sampai ilmunya salah nanti ya. Ayo Mas, lanjut Mas. Syurutul Jum'ati sittatun. Kami tidak salat Jumat itu 6. An takuna kulluha fi waqti dhuhri. Yaiku yen to apa sakabeh salat Jumat iku ing dalem waktu zuhur, wa an tuqama fi khittatil baladi. Lan yen to jumenengake apa salat Jumat ing dalem tapal watese negara. Wa antu sholat jamaatan, dan ento sholatnya apa sholat Jumat hale berjamaah. Wa antakunu arba'ina ahroron dukuron badirina mustautinina. Dan ento sopo ahline sholat Jumat iku ono 40 hale merdeka tur lanang kang halir kabeh kang kumahan kabeh. Wa an la yasbiqaha, dan ento ora dimine ing Jumat lan ora harine. Wa la tuqalu dinaha Jumatun fi tilkal baladi, dan ora harine ing Jumat apa Jumat liyane ing dalem manggono negara. Wa an yataqaddama khutbatani, dan ento diingine sholat Jumat apa khutbah loro. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab syurutul Jum'ati sittatun. Ini syaratnya sholat Jumat. Ya, sampean tahu, sampean sholat Jumat yang kemarin-kemarin itu sah atau enggak, biar sampean tahu ya. Enggak asal ngikut toh. Antakuna kullaha fi waqti zuhri. Jadi adanya sholat Jumat itu dikerjakan di waktu duhur, nggak boleh di waktu asar atau belum manjing duhur sudah khutbah, nggak sah. Walaupun khutbahnya itu alhamdulillah toh, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, terus masuk mancing waktu duhur, itu enggak sah khutbahnya, harus diulang. Wa an tuqama fi hittatil balad, dikerjakan di tengah-tengah keramaian sebuah negara. Balad atau balad itu ditafsirkan atau diartikan juga sebuah desa. Al-balad, desa, harus memenuhi 3 hal yang dinamakan desa itu, yang dikatakan desa atau al-balad itu memenuhi 3 hal. Yang pertama suk itu pasar, harus ada pasarnya. Kalau kita di sini ada pasar apa di sini? Pasar Blimbing. Nah, Lokowaru ya. Lokowaru pasar di Noyo ya. Kalau yang Blimbing itu pasar ikut kecamatan Blimbing. Jadi biasanya setiap kecamatan itu sudah sempurna dikatakan sebuah balad atau al-balad. Yang kedua harus ada hakim, harus ada apa hakim itu? Ya hakim yang memutuskan, pengadilan. Atau yang ketiga surti. Bukan surtinya itu ya, surti bukan, apa itu?
Apa itu? Rok apa itu namanya dulu? Surti itu maksudnya tentara atau polisi. Jadi ketiga syarat itu layak untuk dinamakan al-balad. Nah, ada pasar, ada seorang hakim, atau kalau di sebuah desa atau apa itu yang dituakan, kami tuo, yang bisa memutuskan, yang bisa menghakimi, misalkan ada sebuah permasalahan. Ada Pak Mudin, ya kan? Sampai ketangkep basah terus dinikahno, kapok, nggak tahu. Atau surti, atau polisi, itu sudah layak dikatakan al-balad. Bisa di kecamatan, bisa di sebuah wilayah, misalkan Jawa Timur, atau lebih kecil lagi kecamatan sudah ada semua sekarang, layak dikatakan al-balad. Jadi masjid itu didirikan di al-balad, di sebuah daerah pemukiman yang ramai penduduk. Kalau di Arab sana dulu di padang pasir itu jauh-jauh, jarak dari satu keramaian ke keramaian yang lain itu jauh-jauh. Jadi saat sini ada balad, berapa jalan, berapa kilo lagi padang pasir, terus ada balad lagi gitu. Jadi harus mendirikan sholat Jumat itu di tengah-tengah keramaian al-balad, atau yang banyak orang bermukim di situ ya. Pak, dalam satu desa kadang ada 5 masjid. Boleh 5 masjid, asalkan syaratnya masjid yang bersangkutan sudah tidak menampung. Satu desa ada 3 masjid, semuanya full, karena satu kakak isinya 12 orang, mana toh. Bisa, boleh. Jadi nggak usah cuma satu tok. Dan sholat Jumat itu tidak harus dilakukan di masjid, walaupun di lapangan terbuka boleh. Wa an tusalla jama'atan, dan dilakukan berjamaah. Wa ayyakunu arba'ina, dan harus ada 40 orang. Ahroron, syaratnya itu 40 orang itu ahroron atau ahroron. Awas. Ahroron awas. Ahroron merdeka, bukan budak. Zukuron, laki-laki, perempuan boleh, tapi nggak termasuk syaratnya itu laki-laki, perempuan boleh. Baligina, dan sudah baligh. Mustautinina, dan bermukim di situ. Mustautinina ini maksudnya misalkan saya bermukim di Malang, walaupun saya itu pergi keluar kota, misalkan kerjanya di Surabaya, terus nanti saya balik ke sini lagi, itu saya dinamakan mustautinin, bermukim. Kalau sampean ndak ini termasuk ndak ini? Kalau katanya Imam Syafi'i harus asli dari daerah situ, putra daerah. Walaupun banyak imam dari 4 mazhab itu beda-beda tentang jumlah dari jemaah dari sholat Jumat, karena dalilnya kalau di Al-Quran itu di surat Jumat itu gimana? Surat Al-Jumu'ah
idza الصلاة من يوم الجمعة fas'au فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع dzalikum. ذلكم خير لكم إن كنتم Jadi di situ tidak diisyaratkan jumlahnya. Terus lanjutannya, وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أن تركوك قائما. terus jadi ada kejadian dulu waktu surat Jum'ah ini turun. Jadi ada kejadian waktu Kanjeng Nabi itu mengimami sholat Jum'ah. Di tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, tatkala Kanjeng Nabi itu sholat Jum'ah, Allahu Akbar. Ini kan tentang baik ya. Surat Jum'ah ini berkaitan dengan perdagangan, baik perdagangan. Jadi sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kebanyakan orang itu masih bertransaksi jual beli. Idza nudiya lis-shalat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan tinggalkan dulu jual beli. Nah, ini tatkala terjadi di zamannya Kanjeng Nabi, tatkala sudah tawar menawar ini berapa Pak? Misalkan HP Oppo Reno 5 harganya 5 juta. Kok tahu Pak? Iya, dikasih tahu Mas Agus. Terus karena sudah adzan, sampean tinggalkan itu, walaupun sampean sudah berada di counter, tinggalkan. Mas, nanti ya. Ini berkaitan dengan di zamannya Kanjeng Nabi. Terus tatkala habis khutbah terus Jumatan. Allahu Akbar. Terus yang berdagang di pasar tadi woro-woro. Pas sudah Allahu Akbar, yang ada di pasar tadi woro-woro. Anggaplah Mas Agus woro-woro. Mas Agus nggak sholat Jumat, dia kan non. Agus yang salah. Oppo Reno 5 diskon 90%. Wah, buyar itu anunya itu. Jamaah Jumatnya itu loh. Tinggal 12 orang. Itu yang dibuat dasar oleh imam yang lain, mazhab yang lain, bahwa sholat Jumat tidak harus 40, tapi minimal 12 orang. Kemarin tadinya lebih dari 40, tapi karena ada woro-woro yang sampean tawar tadi, yang sampean incer tadi itu, yang harganya 5 juta, moro-moro diskon 90%. Tinggal berapa itu? 500.000. Wah, keren. Sampean teruskan sholat Jumat atau sampean balik ke Mas Agus? Itu yang terjadi di zamannya Kanjeng Nabi, dan diterangkan di surat Al-Jum'ah. Itu tafsirnya Ibnu Katsir. Sampean boleh cek di sana nanti ya. Itu imannya ya. Iman itu monyet ya. Loncat sana, loncat sini. Eman sama diskon. Itulah tadi. Itu di zamannya Kanjeng Nabi kan. Di zamannya Kanjeng Nabi jamaah sholatnya buyar, karena yang ditawarkan tadi di waktu di pasar tadi, di suk tadi, itu diskon besar-besaran, promo. Udah pakai speaker lagi. Kalau di sana dulu kan masjidnya enggak ada temboknya dulu, cuma atap, habis itu sebelahnya pasar. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, Oppo Reno 5-nya diskon 90%. Wah, hatinya sampean, waduh, bisa beli 5 ya. Kalau 500.000 kan bisa beli 10 ya. Wah, keren ini.
aku nanti tak jual lagi. Guys, Jumat kan ada lagi Jumat depan ya. Tinggalkan aja nanti ganti salat duhur aja, berdosa dan nggak berkah itu uangnya itu ya. Paham ya? Wa alla tasbiqoha. Apa ini? Oh ya, balat tadi ini berkaitan dengan balat tadi. Wa alla tasbiqoha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Jadi ada sholat Jumat ini menurut Imam Syafi'i ya, di sebuah balad itu ada sholat Jumat yang mendahului. Misalkan di sini itu misalkan ada dua masjid, ada masjid timur sama barat. Itu kalau kata Imam Syafi'i, misalkan masjid yang barat itu mendahului sholatnya daripada masjid yang timur itu sholat Jumatnya tidak sah. Paham ya? Ini kata Imam Syafi'i, yang penting sampai tahu dulu. Terus wala tuqarinuha, dan juga bersamaan, itu juga tidak sah. Karena Imam Syafi'i dulu berpedomannya balad tadi itu terjadi di Arab sana dulu, jauh-jauh. Jadi harus jadi sentral, harus ada satu masjid di zaman dulu. Tapi sekarang setelah ijma ulama termasuk Asy-Syafi'iyah juga memperbolehkan kalau memang di tempat itu tempat sholat Jumatnya atau masjidnya tidak memadai, boleh. Syarat balat tadi toh. Kalau Syafi'i seperti itu, aku tak pindah ke Hanafi aja Pak. Ini nanti ke uzur, masuk ke uzur ya. Wa ayyataqaddamaha khutbatani, dan harus diawali dengan khutbah dua khutbah awal dan khutbah akhir, khutbah ula dan khutbah tsani. Jadi harus khutbah dulu. Sampai harus belajar khutbah nanti ya. Wah, kayak gitu. Khutbah. Jadi harus diawali dengan dua khutbah ula sama tsani. Jadi dua khutbah awal dan khutbah yang kedua. Jadi ada dua khutbah sebelum melaksanakan sholat Jum'ah. Beda dengan Idul Fitri sama Idul Adha, khutbahnya setelah sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah, Idul Adha juga sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Paham ya ini ya? Terus sekarang, kemarin saya pernah bertanya sama seseorang, loh kok sholat di sana kan nggak baca bismillah. Bodoh ya. Sampai imam mazhabnya apa? Syafi'i. Lu sampai kok sholat di sana kan nggak pakai basmalah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau subuh di sana nggak pakai kunut. Sampai imamnya apa? Syafi'i mensunahkan kunut, sunnah muakkad, sunat yang di apa muakkad itu? Di apa? Iya, apa namanya? Kok sukanya nekan yang dianjurkan.
Jadi misalkan seperti itu, misalkan yang sangat riskan sekali, misalkan ada sebuah madhab yang kalau setiap sholat yang surat Fatihahnya itu dijaharkan, seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, seperti sholat subuh, dan termasuk sholat Jumat, Al-Fatihahnya itu dibaca jahar. Namun sampai tidak mendengar, sampai Imam Syafi'i sampai tidak mendengar kalau atau tidak tahu tatkala imamnya itu takbiratul ihram, habis itu baca suratul Fatihah, tidak terdengar imamnya itu membaca bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, enggak dibaca bismillahnya. Sedangkan di Imam Syafi'i syarat surat Fatihah itu, bismillah itu termasuk suratul Fatihah. Membaca surat Fatihah itu rukun kauli yang harus dibaca, yang harus dikeraskan. Misalkan sampean, ini yang saya terjadi kemarin, loh sampean kok sholat di sana? Saya nanya, bukan saya ngetes. Saya ingin menjelaskan atau menegaskan, kalau sampean madhabnya Imam Syafi'i terus bermakmum misalkan ke sebuah aliran yang tidak membaca bismillah, tidak baca bismillah ya, tidak baca bismillah, tidak langsung alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan sampean meyakini kalau Al-Fatihah itu diawali dengan bismillah, sholatnya batal. Kadang Pak, disirkan Pak bismillahnya ya boleh. Jadi jangan sepelekan mazhab ya. Harus kita tegas dalam bermadhab. Jangan menjelek-menjelek. Sampai sholat Allahu Akbar tak niru-niru Imam Hanafi, nggak usah sadekap. Allahu Akbar. Iya kan? Terus di Imam Syafi'i juga kalau subuh pakai kunut. Kalau Hanafi tidak pakai kunut. Terus kalau Hambali pakai kunut tatkala ada kejadian bencana atau kejadian perang atau apa yang mendesak, hal yang besar, baru dia pakai kunut, namanya kunut nazilah, itu Hambali. Kalau Maliki kunutnya itu setelah dia baca setelah Al-Fatihah, terus habis baca surat pendek atau surat panjang sebelum dia ruku. Imam Maliki itu kunut. Bedanya itu tuh. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku, i'tidal, mau sujud, baru baca kunut. Bedanya itu. Misalkan sampean sebagai imam, sampean harus bijaksana. Seperti tatkala Imam Syafi'i berkunjung ke muridnya Imam Hanafi dan dipersilakan untuk menjadi imam pada waktu subuh, Imam Syafi'i tidak berkunut. Tidak berkunut, tapi diem. Enggak baca Allahumma hdina fi man hadana. Berdiri, habis dari i'tidal, sami Allahu liman hamid rabbana walakal hamd. Tapi Imam Syafi'i itu baca kunut ringkas, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi ummi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Cepat gitu, disingkat. Yang penting rukun dari kunut itu terpenuhi. Ada sholawatnya juga.
Dikira kan Imam Syafi'i ngajak santrinya juga, dikira waduh ini nanti syekh ini pakai kunut ini. Di kalangannya Imam Hanafi menang aku nanti ini. Ternyata Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Ditanya, Syekh, kok nggak pakai kunut, Syekh? Saya menghormati mazhabnya Imam Hanafi. Gitu nih. Sampai jangan mentang-mentang mazhabnya Hanafi kan. Berkunjung ke Indonesia yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, terus sampean nggak pakai kunut. Contohnya kemarin imam besar Sudes, Abdurrahman Sudes, imam besarnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tatkala dia subuh di Istiqlal, Jumatan di Istiqlal, waktu subuhnya dia pakai kunut. Kalau sampean nggak baca kunut karena nggak hafal itu dan nggak mau belajar kunut. Kalau kata kiai dulu, ibaratkan kalau berkurban sapi itu nggak ada ekornya kalau nggak kunutnya. Terus tatkala Imam Sudas itu memimpin sholat Jumatan, bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Sudas gak mentang-mentang karena dia tahu bahwa di Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Jadi sampean harus tahu. Tatkala sampean disuruh jadi imam di sebuah tempat, ini apa ini? Ini Muhammad NU atau Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, sampean berdiri sejenak, habis i'tidal cepat-cepat baca ini, tetapi nggak usah baca kunut, nggak usah ngangkat tangan, nggak usah. Sami Allahu liman hamidah. Baca kunut, Allahu Akbar, menghormati yang imam yang lain. Ya, paham ya? Terus sebaliknya misalkan kita mazhabnya Hanafi ya, terus kita ngimami di tempat yang Syafi'i, atau sebaliknya di tempat umum, kita sebagai imam harus bijak. Jadi tatkala kita i'tidal, kita tidak terburu-buru untuk sujud, memberikan waktu bagi yang mazhabnya Imam Syafi'i untuk berkunut. Dan juga kita sebagai makmum jangan ini juga ya, jangan sok aku Syafi'i, gak usah ngangkat tangan, gak apa-apa kunut tuh, gak usah ngangkat. Atau sami Allahu liman hamid langsung gini, Allahumma ini bukan termasuk hilaf atau melanggar dari atau tidak manut kepada sang imam, enggak menyalahi. Hafal enggak kunut sampai ini? Dites ya? Dites. Hafal ya kunut? Oh coba, bagus kalau hafal gitu ya. Jadi itu tadi syaratnya Jumat ada 6. Yang pertama dikerjakan waktu duhur, yang kedua dikerjakan di keramaian kota atau yang bermukim banyak di situ, dan yang ketiga dilakukan secara berjamaah. Nah ini juga kebanyakan kis yang keliru, yang banyak salah tafsir di umum, masyarakat umum. Tatkala sampean jadi makmum masbuk sholat Jumat, jadi sampean kalau jadi makmum masbuk sudah masuk ke rakaat kedua, karena sampean kebelet pipis misalkan, terus kok nyambung sama pup misalkan, terus kok langsung iqomat, aduh ini kalau aku tuntaskan gak tuntas ini, masih mules. Terus setelah sampean ambil wudu, naik sudah rakaat kedua, selama sampean belum menemui imam i'tidal dari rukuk, sampean masih sah sholat Jumatnya. Ini tatkala imam masih rukuk misalkan, sampean takbir Allahu Akbar, terus sampean rukuk,
Kebanyakan anak-anak kalau masbuk gini sekarang Allah sampai langsung sujud, langsung ruku nggak boleh ya, karena syaratnya takbiratul ihram harus berdiri tegak, nggak boleh ruku. Allahu Akbar baru ruku, bukan Allah langsung ruku, nggak ya, nggak boleh ya. Takbir itu nggak boleh dilakukan sambil ruku, harus tegak, cecek gitu. Allahu Akbar terus ruku ya. Kalau itu terjadi, misalkan tatkala sampai nyampe di masjid, terus sampean sudah mendapati imam sudah i'tidal, itu sampean setelah salam niatnya memang salat Jumat, tapi tatkala imam itu salam, apa yang harus sampean lakukan? Apa yang sampean harus lakukan? Hah? Nambah? Kok nambah 3 rakaat? Hah? Masa 3 rakaat? 4. Oh iya. 4. Paham ya? Nanti sampai cuma nambah 1 rakaat lagi. Aduh, lain mana? Itu banyak kan orang udah intidal, Allahu Akbar, terus ikut sampai sujud langsung misalkan. Terus sampai cuma nambah 2 misalkan. Bukan sholat Jumat sudah itu ya. Selama sampean mendapati imam masih dalam keadaan ruku, sampean masih dinamakan sholat Jumat. Nanti assalamualaikum imamnya sampean berdiri nambah 2 rakaat. Kalau sudah mendapati imam i'tidal, sampean harus menambah 4 rakaat itu ya. Terus dilakukan oleh 40 orang haroron yang merdeka zukuron, laki-laki baligh mustatawtinin yang bermukim di situ. Wa alla tasbiqaha wa la tuqarrinaha jum'atun fi tilkal balad, ini di sebuah desa tadi sudah dijelaskan. Wa ayataqaddamaha khutbatani, dan harus didahului dengan khutbah 2. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الهادي
صلاة مع السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله على العرش روق جميل وكلمه مولى جليل على العرش روق جميل وكلمه مولى جليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي هادي الحمد